Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Malam Satu Suro. Dan iya, pas sekali dengan malam ini, yaitu Malam Satu Suro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Sore itu hujan turun dengan sangat deras. Seorang ibu bernama Bu Darmi tengah merebus singkong di dapur. Bu Darmi hanya tinggal berdua bersama anaknya. Suaminya telah meninggal dunia 8 tahun yang lalu. Tapi sore itu Bu Darmi tengah sendirian karena anaknya yang bernama Amri sedang pergi keluar bersama sahabatnya. "Kemana sih nak? Kok belum pulang?" batin Bu Darmi yang sedang duduk di depan tungku sembari menunggu singkongnya matang. Sambil menunggu singkong itu matang, Bu Darmi pergi ke depan untuk menutup pintu karena sebentar lagi maghrib akan tiba. Tak sengaja Bu Darmi melihat gorden pintu kamar Amri bergerak seperti ada yang baru saja masuk ke dalam. Karena penasaran, Bu Darmi pun masuk ke dalamnya. "Oh, udah pulang," ucap Bu Darmi dari depan pintu kamar Amri. Terlihat Amri sedang tertidur di sana. Bu Darmi pun kembali ke depan untuk menutup pintu rumahnya. Setelah itu menuju ke dapur untuk menyiapkan makanan. Karena hujan yang terlalu deras, air dari luar mulai masuk melalui celah pinggir dapur. "Nak, bangun, airnya masuk rumah," ucap Bu Darmi yang lari dari dapur menuju kamar anaknya itu. Saat dibangunkan, Amri tak kunjung bangun juga. Terpaksa Bu Darmi memindahkan barang-barang itu sendirian. Air itu masuk melalui pinggiran dapur yang hanya berdinding dari anyaman bambu. Bu Darmi memindahkan barang dan alat-alat dapur yang ada ke tempat yang tidak dilalui oleh air. Singkong yang tengah ia rebus di atas tungku pun terpaksa ia angkat walau belum masak sempurna karena air yang masuk mengenai tungku dan mematikan api tersebut. Maghrib hampir tiba. Setelah memindahkan peralatan dapur, Bu Darmi mulai menyiapkan makanan untuk dimakan bersama anaknya. Ia juga menyajikan singkong yang belum masak sempurna tadi. "Setengah matang," ucap Bu Darmi membelah singkong itu dengan pisau. Setelah menyajikan makanan tadi, Bu Darmi kembali masuk ke dalam kamar Amri untuk membangunkan sekaligus mengajaknya makan malam. Nak, waktu maghrib kau tidur," batin Bu Darmi berdiri di depan pintu kamar anaknya itu. Terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah Bu Darmi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap Bu Darmi lalu membuka pintu. "Ridwan, ada apa nak? Kok ramai begini?" Ridwan adalah sahabat Amri. Selain itu juga ada Arga, Bagas dan Dika bersamanya. "Amri masih tidur. Habis main tadi kok malah tidur. Ayo masuk, mau maghrib, sekalian bangunkan Amri," ucap Bu Darmi lalu kembali masuk ke dalam rumahnya. "Maaf Bu, Amri di sana," ucap Ridwan menghentikan langkah Bu Darmi sambil menunjuk ke arah mobil pick up yang mereka tumpangi. "Apa nak? Amri, anaknya loh tidur di kamar." "Tidak Bu, Amrinya ada di sana," ucap Bagas. Bu Darmi pun langsung mendekat dan melihat ke arah mobil pick up itu. "Ya Allah leh," ucap Bu Darmi melihat anaknya tergeletak di sana. "Ini ada apa? Kok bisa begini?" Tak ada jawaban dari mereka semua. Bu Darmi pun langsung menyuruh mereka untuk membawa Amri masuk ke dalam kamarnya. Bu Darmi membuka gorden pintu kamar Amri
Ia terkejut karena ternyata di dalam itu tidak ada siapa-siapa di sana. Terus, siapa itu tadi? Ridwan bersama teman-temannya langsung membawa Amri masuk ke dalam kamar. Amri terlihat pucat, tak sadarkan diri. "Bu, langsung pamit ya, sudah mau maghrib. Maaf ya Bu," ucap Ridwan. "Gak istirahat, makan dulu. Udah saya siapkan," balas Bu Darmi. "Tidak Bu, terima kasih," saut Arga. Setelah mengantarkan Amri, mereka semua pamit dan langsung pulang. Bu Darmi mendekat dan duduk di samping Amri yang tak sadarkan diri itu. "Nak, kenapa kok bisa begini?" Tubuh Amri pucat dan sangat dingin. Bu Darmi pun mengganti pakaiannya lalu menutupnya dengan selimut. Setelah itu Bu Darmi pergi untuk makan malam. Ia juga menyisihkan makanan yang kemudian diletakkan di atas meja kamar Amri, lalu pergi ke kamarnya untuk tidur. Hujan mulai reda. Saat tengah malam Bu Darmi terbangun seakan khawatir dengan kondisi anaknya. Ia kemudian bangun, lalu kembali menunjuk ke kamar Amri. Gorden pintu dibuka. Bu Darmi melihat Amri sedang makan dengan posisi duduk membelakanginya. "Alhamdulillah, bangun, makan yang kenyang nak," ucap Bu Darmi yang hanya berdiri di depan pintu kamar. "Kurang," saut Amri. "Bentar, ibu ambilkan lagi," ucap Bu Darmi lalu menunjuk ke dapur untuk mengambil makanan lagi. Saat tengah di dapur, suasana berubah menjadi suram. Bu Darmi tiba-tiba merinding dan mulai mencium sesuatu. "Bau apa ini? Seperti singkong dibakar," ucap Bu Darmi memperhatikan sekitar dapur. Bu Darmi juga melihat ke arah tungku tadi. Tak ada api ataupun singkong terbakar di sana. Ia mulai mencari aroma singkong bakar itu. "Baunya kok di kamar Amri." Tiba-tiba terdengar suara erangan yang sangat keras juga berasal dari kamar Amri. Bu Darmi pun meletakkan kembali makanan, lalu pergi ke kamar Amri. Ia mulai membuka gorden pintu kamar itu. Astagfirullah. Bu Darmi melihat sosok berbadan besar dengan mata merah menyala sedang melihat ke arahnya. Bu Darmi pun langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah keesokan harinya, Bu Darmi akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia melihat beberapa tetangga sedang berada di rumahnya termasuk Ridwan dan yang lainnya. "Alhamdulillah," ucap salah satu tetangga yang berdiri di samping Bu Darmi. "Ada apa ini? Kok rame-rame?" tanya Bu Darmi kebingungan. "Ini loh Bu, Ridwan sama temannya mau lihat Amri. Terus lihat ibu pingsan langsung teriak-teriak minta tolong," jawab tetangga itu. "Iya Bu, saya sama teman-teman mau lihat Amri, sudah sembuh apa belum?" "Kenapa sih Bu, kok bisa pingsan begini?" "Aku kaget, lihat setan di kamar Amri." "Setan apa Bu? Sudah, jangan banyak pikiran." Saat Bu Darmi dan tetangga sedang mengobrol, Ridwan bersama temannya yang lain menuju ke kamar Amri untuk melihat keadaannya. "Bu, mau lihat Amri dulu ya," ucap Dika. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Sontak semua orang yang ada di luar pun masuk ke dalam kamar Amri. Mereka melihat Amri telah terbujur kaku dan sangat pucat. Bu Darmi pun langsung lemas dan kembali pingsan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, saudara Amri Bahurudin meninggal dunia pada hari Rabu 24 Juli 2023 pukul 8 pagi di rumahnya dan usianya 20 tahun. Almarhum akan dimakamkan hari ini pukul 10 pagi. Segenap keluarga besar desa Lungo Sewu turut berduka cita sedalam-dalamnya.
Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala khilafnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya robbal alamin. Beberapa saat setelah pengumuman di masjid, warga desa mulai berdatangan ke rumah Bu Darmi. Proses pemandian jenazah akan segera dimulai, lalu dilanjutkan dengan pengafanan dan sholat jenazah. Setelah semua proses selesai, sambil menunggu Bu Darmi sadar, jenazah Amri masih didoakan di dalam rumahnya. "Nah, ambilkan keranda di pemakaman ya," ucap salah satu bapak-bapak yang ada di samping Ridwan dan temannya itu. "Iya Pak," jawab Ridwan. Setibanya di pemakaman, mereka juga melihat warga yang lain sedang menyiapkan makam Amri. "Kasihan Amri," ucap Bagas. "Iya, padahal baru kemarin main bareng. Sekarang udah gak ada," saut Arga. "Sudah, ayo," ajak Ridwan untuk membawa keranda itu. Ridwan dan Arga berada di depan, sedangkan Bagas dan Dika berada di belakang. Mereka berempat membawa keranda menuju ke rumah Bu Darmi. "Amri, anakku," ucap Bu Darmi yang terbangun dan langsung memeluk jenazah anaknya itu. "Yang sabar ya Bu, ikhlas," ucap tetangga menenangkan Bu Darmi. "Mari, langsung saja kerandanya sudah datang." Setelah keranda sampai, jenazah Amri pun langsung diangkat dan dibawa ke pemakaman. Sampainya di pemakaman, jenazah Amri langsung dikuburkan di samping makam bapaknya. Begitu sedih dan haru suasana saat itu. Bu Darmi masih tidak menyangka anak satu-satunya telah pergi untuk selama-lamanya. Kini ia harus hidup sendirian. 1 minggu kemudian, Ridwan bersama ketiga temannya sedang berkumpul di salah satu tempat nongkrong mereka. Mereka membahas tentang rencana merantau keluar kota. "Gak, gimana? Kamu jadi berangkat kah?" tanya Bagas. "Oh, jelas. Aku juga mau berangkat ini. Sudah waktunya cari uang yang banyak." "Kamu gimana, Wan?" "Aku di rumah dulu, nemani ibuku." Ridwan adalah anak yatim. Bapaknya adalah seorang kiai yang telah meninggal 2 tahun lalu, dan sekarang ia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba Bu Darmi lewat dan menghampiri mereka. "Assalamualaikum," ucap Bu Darmi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ada apa Bu?" tanya Ridwan. "Begini, Ibu mau tanya sama kalian semua. Mau? Kalau iya, ayo ke rumah Ibu sekarang." "Iya Bu," balas Arga. "Ada apa ya?" tanya Dika berbisik kepada Bagas. "Sudah, nurut saja," balas Bagas. Mereka semua pun mengikuti Bu Darmi untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Bu Darmi menyuruh mereka untuk duduk melingkar di bawah samping tempat tidur Amri. Mereka semua tampak bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Darmi itu. Setelah semua duduk melingkar, tiba-tiba saja Bu Darmi meletakkan baju Amri di tengah-tengah mereka. Baju yang pernah dipakai Amri terakhir kali sebelum ia meninggal dunia. "Masih ingat sama baju ini?" tanya Bu Darmi. "Masih Bu," jawab Ridwan. "Sekarang ceritakan apa yang kalian semua tahu sebelum Amri meninggal." Setelah Bu Darmi bertanya, mereka semua kembali mengingat kejadian 1 minggu lalu. "Jadi begini Bu, 1 minggu sebelumnya. Udah lama hidup di desa ini tapi nggak pernah main ke sana," ucap Bagas. Mereka berlima jalan di samping bukit yang sangat tinggi, bukit yang dikelilingi oleh semak-semak dan pepohonan yang rimbun. "Jangan bilang kalau mau ke sana. Aku nggak mau," ucap Dika. "Cemen," saut Amri. "Lihat tuh, tingginya kayak begitu," balas Dika.
Eh, siapa itu? Tanya Amri melihat sekelebat orang lari di atas bukit. Iya, aku juga lihat, tegas Arga. Berarti ada orang di sana. Ayo ke sana, ajak Amri. Yakin deh, aku gak mau ikut-ikutan kalau ada apa-apa ya, ucap Dika. Udah, ayo, mumpung belum terlalu sore ini, balas Amri. Mereka semua mencoba untuk menaiki bukit itu untuk memastikan apa yang baru saja mereka lihat tadi dan melihat ada apa saja di atas bukit itu. Wah, bagus sekali ya pemandangannya, kata Ridwan sambil melihat keindahan dari atas bukit. Iya, tapi jalannya ngeri, menakutkan. Hati-hati ya, balas Arga. Udah, ayo pulang. Gak ada apa-apa nih, celetuk Dika. Gak ada apa-apa gimana? Buka matamu, pemandangannya lo bagus, ucap Amri. Saat mereka sedang melihat pemandangan dari atas, Amri melihat sebuah batu besar di samping pohon kembar. Pohon yang tampak kering dan berlumut. Tanpa berpikir lama, Amri menghampiri batu itu dan mulai naik di atasnya. Bagus banget pemandangannya dari sini, ucap Amri. Jangan ngawur kamu, Ri. Hati-hati kamu, sampingmu jurang itu, kata Ridwan. Sini, ajak Amri. Saat mereka hendak menghampiri Amri, tiba-tiba saja Amri terpeleset dari atas batu itu. Astagfirullah, Amri, teriak Ridwan. Woi, tolong woi, teriak Amri sambil memegang akar pohon di sekitar batu itu. Bentar Ri, pegangan yang bener, ucap Ridwan memegang tangan Amri yang hanya berpegangan akar pohon. Mereka menarik Amri yang hampir saja jatuh dan masuk ke dalam jurang itu. Makanya Ri, jangan banyak tingkah, lihat bawahmu itu, ucap Dika. Iya, banyak batunya. Untung aku bisa pegangan. Kalau tidak, udah mati aku. Udah, ayo pulang. Bahaya sekali ini. Langit juga mendung mau hujan, ajak Dika. Gara-gara batu ini, batu sialan, tegas Amri sambil mendang batu itu. Akhirnya mereka semua pun turun dari atas bukit itu. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat derasnya. Hujan woi, ayo neduh, ucap Bagas. Mereka semua lari mencari tempat untuk berteduh. Tapi Amri tiba-tiba lemas tak berdaya. Tubuhnya kejang lalu tersungkur ke tanah sambil keluar busa dari mulutnya. Ini kenapa? Tolongin, teriak Dika. Amri kenapa ini? Ri, sadar, tanya Bagas dengan panik. Mereka semua panik karena Amri tak sadarkan diri dan badannya sangat dingin. Pak, tolong pak, ucap Ridwan menghentikan mobil pick up yang melewati mereka. Akhirnya Amri diangkat dan dibawa pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil pick up itu. Begitu Bu, maaf ya Bu, ucap Ridwan. Sudah, gak apa-apa. Makasih ya sudah mau cerita. Bu, mau nanya, Ibu lihat apa ya pas malam itu? Tanya Ridwan penasaran. Pas malam itu, Ibu melihat makhluk badannya besar, matanya menyala, genderuwo. Aku kok mikir kalau demit itu marah ya, karena apa yang telah kita lakukan di sana, celetuk Dika. Iya nak, mulai sekarang hati-hati dan waspada, tata krama dijaga di semua tempat ya. Iya Bu, terima kasih. Doakan ya nak, semoga Amri bahagia di dunianya yang baru. Amin. Setelah dari rumah Bu Darmi, mereka semua pun pamit untuk kembali pulang. Bulan Suro sudah dekat, ucap Bu Darmi dalam hati, lalu menutup pintu rumahnya. Beberapa hari kemudian. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam Kak.
Ada apa? Ayo ke tempat biasa. Sepertinya Arga sama Bagas sudah di sana. Iya benar. Ganti baju dulu. Sini masuk. Duduk dulu. Ridwan pun mengajak Dika untuk masuk ke dalam rumahnya. Sembari menunggu Ridwan mengganti pakaiannya, Dika melihat-lihat foto yang ada di ruang tamu itu. Mirip sekali ya Ridwan sama bapaknya. Pak, seseorang menepuk pundak Dika. Ia pun kaget dan menoleh ke belakang. Siapa? Dika, Bu. Temannya Ridwan. Ternyata ia adalah ibunya Ridwan, Bu Asih, yang baru saja pulang dari rumah tetangganya. Bu, pamit nggih, ucap Ridwan yang keluar dari kamarnya. Mau kemana? Biasa, Bu. Oh iya, jangan senja-senja pulangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun pergi dan datang ke tempat biasa berkumpul. Di sana juga ada Arga dan Bagas yang sudah menunggu. Wan, sapa Bagas. Setelah mereka berempat kumpul, Bagas langsung memberitahu mereka semua kalau ia mendapat amanah dari Pak Samuji. Pak Samuji adalah hansip yang selalu menjaga keamanan desa Lungosewu. Karena ada kepentingan, ia menyeru Bagas menggantikannya untuk ronda 2 hari ke depan. Gimana? Masa ya aku sendiri? Kamu semua ikut ya? Halah, bilang aja takut, ledek Arga. Kapan? Tanya Ridwan. Lupa, aku tadi nggak nanya. Nanti malam tak tanyakan. Walah. Gimana? Mau ya? Insya Allah. Ya sudah, gitu aja. Aku balik dulu ke sawah. Gini aja, tanya Ridwan. Ya mau gimana lagi? Ucap Bagas sambil ketawa kecil. Ya sudah, nanti habis sisa kumpul lagi sekalian tanya Pak Samuji. Sia-sia aku kesini, ucap Dika. Bagas sialan, kesal Arga. Mereka semua pun kembali pulang dan akan kembali lagi malam nanti. Bu, pamit. Kemana lagi? Biasa. Dika itu siapa? Kok ibu gak pernah lihat? Oh, Dika teman baru. Pantas gak pernah lihat. Ya sudah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan pun langsung pergi dan kembali ke tempat biasa ia kumpul bersama teman-temannya itu. Di sana ia sudah melihat ketiga temannya yang tengah asik mengobrol sambil menunggu kedatangannya. Nah, ini datang, ucap Arga. Lama banget sih kamu. Aku kira gak ikut, kata Bagas. Habis sholat sama ngaji, kan sekarang malam Jumat, balas Ridwan. Iyakah? Kok aku lupa ya? Halah, pret. Lupa apa emang gak tahu, ledek Arga. Sudah, ayo cepat berangkat, keburu kemalaman, ajak Dika. Mereka pun semua berangkat untuk menuju ke rumah Pak Samuji. Perjalanan mereka diiringi oleh hembusan angin malam dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Dingin, gak seperti biasanya, ucap Dika sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Langkah mereka berhenti karena melihat jalanan depan sangat gelap. Tak ada cahaya sama sekali. Lampu jalannya konslet apa gimana ini? Tanya Bagas terheran-heran. Tak mau ambil pusing karena takut kemalaman. Mereka terus berjalan melewati jalanan gelap itu sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah Pak Samuji. Dok. Assalamualaikum, Pak. Kondisi rumah Pak Samuji juga sangat gelap, seperti sudah tak ada orang di dalamnya. Pintu depan pun sudah tergembok. Apa sudah berangkat? Tanya Ridwan. Kamu sih ngajaknya malam-malam, balas Arga sambil menyenggol bahu Bagas. Kan sekalian nongkrong jadi biar tidak bolak-balik, ucap Bagas. Terus gimana? Gak jadi? Tanya Ridwan balik.
Ya, mau gimana lagi? Pasrah Bagas. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat mereka nongkrong, karena Pak Samuji sudah pergi dan tidak ada di dalam rumahnya. Bagas, panggil Pak Samuji yang muncul dari samping rumahnya. Ya Allah Pak, kaget, celetuk Ridwan. Dari mana Pak? Mau tanya masalah ronda, ucap Bagas. Oh, Bapak habis ngebok pintu belakang. Gimana? Mau? Kalau iya, Bapak kasih tahu tempat yang cocok buat ronda. Iya Pak. Ini 4 orang ya? Kan rame. Jadi rondanya di perbatasan selatan ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Pak, balas Bagas. Ya sudah, Bapak mau langsung berangkat ya? Maaf. Iya Pak, terima kasih. Pak Samuji begitu tergesa-gesa dan langsung meninggalkan mereka semua. Buru-buru amat, ucap Arga dalam hati. Ya sudah, gitu aja. Ayo pulang, ajak Bagas. Pulang? Gak jadi nongkrong ini? Tanya Arga. Gak, libur dulu, tegas Bagas. Ya elah, buang-buang waktu saja. Kamu sendiri kan bisa gas kalau cuma kayak gini. Kesal Dika. Bagas hanya tersenyum tipis. Mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka berpencar karena arah jalan pulang yang berbeda-beda. Gas, perbatasan selatan itu bukannya yang ada di rumah kosong itu ya? Tanya Arga penasaran. Iya, kenapa? Kok aku nggak pernah lihat ada orang ronda di situ ya? Apa iya? Mereka berdua jalan sambil membahas tempat yang akan mereka pakai ronda besok malam. Di sisi lain, Ridwan dan Dika juga membahas sesuatu hal lain. Mereka merasa ada yang janggal. Wan, pas berangkat sama pulang dari rumah Pak Samuji kok aku merinding terus ya. Sama Kak, aku juga merasa udara dingin yang tak biasa. Semoga tidak ada apa-apa ya. Bu, senter Bapak masih ada? Tanya Ridwan kepada ibunya. Senter? Buat apa? Mau ronda Bu sama teman-teman, gantiin Pak Samuji. Kok baru ngomong? Iya Bu, maaf. Bu Asi pergi ke kamarnya untuk mengambil senter, sementara Ridwan tengah bersiap-siap. Dika, kok belum datang ya? Batin Ridwan. Setelah bersiap-siap, ia pun langsung pamit kepada ibunya. Ada Bu senternya? Ada. Ya udah, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sholat? Sudah. Ridwan pergi sendirian dengan berjalan kaki. Ia merasa bingung kenapa Dika tidak menghampiri seperti biasanya. Ke tempat biasa apa langsung ke tempat ronda ya? Kata Ridwan dengan bimbang. Ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat biasa berkumpul, berharap mereka semua juga ada di sana. Sesampainya di tempat itu, ia tak melihat siapapun. Bahkan Arga dan Bagas pun juga tidak ada di sana. Apa sudah pada di tempat ronda ya? Tanya Ridwan dalam hati. Tunggu aja lah. Ridwan pun memutuskan untuk menunggu mereka semua. Setelah hampir setengah jam menunggu, tak ada satupun yang datang juga. Ridwan pun berpikir kalau ternyata mereka semua sudah menunggunya juga di tempat ronda. Akhirnya ia pun pergi untuk menyusul mereka bertiga. Ridwan berjalan sambil menyalakan senternya karena emang jalan yang ia lewati cukup gelap. Sambil melihat sisi kanan dan kirinya, ia merasa kurang yakin kalau ketiga sahabatnya ada di sana. Setibanya di perbatasan, ia tak melihat ada tempat ronda di sana. Tempat itu sangat sepi dan hanya ada satu rumah kosong yang dikelilingi oleh semak belukar. Bahkan jalan itu pun juga sudah jarang dilalui oleh warga sekitar karena cukup terjal dan jalannya pun agak rusak. Kok tidak ada orang? Mata Ridwan tiba-tiba tertuju pada rumah kosong itu.
Di sana ia melihat seperti ada yang sedang mengawasinya dari jauh di balik jendela. Ridwan mengarahkan senternya ke arah rumah itu, lalu mulai mendekatinya. Ia berpikir kalau ternyata teman-temannya ada di rumah itu. Tibalah di depan rumah itu, begitu pengap dan sesak karena dikelilingi oleh semak belukar. "Bagas, kamu di sini?" tanya Ridwan sambil mengarahkan senternya ke berbagai sisi depan rumah itu. Tidak ada jawaban apapun. Lalu Ridwan pun kembali ke tempat tongkrongan meninggalkan rumah itu karena ternyata teman-temannya tak ada di sana. Pada kemana ya? Apa tidak jadi rondanya? Ridwan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ia pun kembali untuk mengecek ke tempat biasa mereka berkumpul. Suasana yang sangat sepi dan sunyi menemani di setiap langkahnya. Kalau sampai tidak ada di tempat biasanya, awas saja aku dibohongi. Kesal Ridwan. Setibanya di sana, Ridwan benar-benar tidak melihat siapapun. Ia merasa kalau dirinya sedang dipermainkan oleh ketiga temannya itu. Karena kesal, ia pun memilih untuk kembali pulang ke rumahnya. "Wan," ucap seseorang yang berdiri di belakangnya. Ridwan pun menoleh ke belakang, dan ia pun menjatuhkan senter yang tengah ia genggam. Badannya lemas, gemetar, dan wajahnya sangat pucat. "Amri?" tanya Ridwan terkejut. Ia melihat Amri berdiri di depannya dengan wajah yang sangat sedih. Amri menghampiri Ridwan dan memeluknya. Kemudian ia berbisik ke telinga Ridwan dengan nada yang sangat lirih. Setelah berbisik, Amri pun berjalan mundur dengan perlahan. Semakin menjauh, tubuh Amri memudar dan menghilang. Raut muka Ridwan masih terdiam, tak bicara sekata apapun. Tubuhnya kaku bagaikan batu, lalu menjadi lemas dan pingsan begitu saja. Wan," ucap Bu Asi membangunkan Ridwan yang tertidur. Ridwan pun bangun dari tidurnya. Ia melihat jam menunjukkan pukul 9:30. "Ditunggu temanmu, katanya mau ronda." "Iyakah? Kok gak ngomong sama ibu?" "Maaf Bu, ketiduran ya, habis ngaji kau berbaring di kasur." "Iya Bu, maaf, tolong ambilkan senternya Bapak." "Iya." Ridwan langsung mengganti pakaiannya karena ternyata teman-temannya sudah menunggunya di depan. "Nah, ini Ridwan," ucap Arga. "Maaf ya, aku ketiduran." "Iya, tidak apa-apa, ayo berangkat. Anggap saja tidur tadi ngisi tenaga buat begadang," balas Dika. "Wan, ini senternya, hati-hati ya semua," ucap Bu Asi. "Iya Bu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mereka pun berangkat dari rumah Ridwan dan langsung menuju ke tempat ronda. Saat tengah berjalan, Ridwan masih terlihat bengong, seperti sedang memikirkan sesuatu. Bah! Ridwan terjatuh karena kakinya tersandung batu. "Halawan, dilihat dong jalannya," ucap Dika sambil membangunkan Ridwan. "Mikir apa sih kamu?" tanya Bagas. "Tidak ada." Mereka pun tiba di tempat yang akan dibuat ronda. Tempat yang sama seperti Ridwan lihat dalam mimpinya. Gelap, sepi dan sunyi sekali. "Aneh ya, kenapa Pak Samuji menyuruh ronda di tempat ini?" tanya Bagas terheran-heran. Mereka mencari tempat yang nyaman untuk berjaga pada malam itu. Bagas memilih tempat di samping rumah kosong itu, karena memang di samping rumah itu ada halaman kosong yang cocok untuk menggelar tikar yang telah mereka bawa. Sambil melihat sekeliling, mereka semua hanya melihat pepohonan dan semak-semak yang ada. Tak ada lampu jalan di sana. "Ini sih bukan ronda, tapi uji nyali," ucap Arga. Waktu menunjukkan pukul jam 11:30. Mereka semua masih berkumpul di tempat gelaran tikar tadi. "Ini gak ada yang keliling apa gimana? Masa diam aja dari tadi?"
Tanya Dika. Gak, sudah bareng-bareng aja. Lagian aman-aman aja ini kondisinya, balas Arga. Wan, aku mau kencing, anterin ya, ucap Bagas. Ya sudah, ayo. Bagas dan Ridwan meninggalkan Dika bersama Arga di depan. Sementara mereka pergi untuk buang air kecil. Wan, tunggu ya, jangan ditinggal. Saat Bagas tengah buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara yang tak jauh dari tempat mereka. Tar. Suaranya berasal dari belakang rumah dan gedoran itu semakin keras hingga membuat Bagas lari dan kembali menemui Ridwan. Wan, kamu dengar gak, Wan? Tanya Bagas ketakutan. Iya, keras sekali. Apa ada orang ya di rumah ini? Kemudian mereka berdua memberanikan diri untuk mengecek di mana suara itu berasal. Suaranya dari sini, tapi kok tidak ada apa-apa ya? Sudah, ayo balik. Bagas menarik Ridwan untuk kembali ke depan menemui yang lainnya. Setibanya mereka di tempat awal, Ridwan bertanya kepada temannya yang lain untuk memastikan apakah mereka juga mendengar suara yang sempat terdengar tadi. Kak, kamu dengar suara gedor-gedor tadi? Tanya Ridwan, memastikan kejadian tadi. Iya, dengar. Kenapa? Ada setan sepertinya, sahut Bagas. Jangan bercanda. Aku kira tadi kamu guys yang gedor-gedor karena takut ditinggal kabur Ridwan, ledek Arga. Tidak. Sudah, jangan bahas itu, bahas lainnya. Mereka mencoba untuk melupakan kejadian tadi dan memilih untuk fokus pada tujuan mereka, yaitu ronda malam. Ada beberapa saat dua orang berkeliling, dua berjaga-jaga, begitu sebaliknya. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Samuji. Hingga waktu pun menjelang pagi, mereka pun kembali pulang menuju rumahnya masing-masing. Ronda pertama berjalan dengan lancar. Aroma masakan tercium dari arah dapur. Pagi itu Bu Asih sedang memasak makanan kesukaan Ridwan. Ridwan yang masih tertidur pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia begitu sangat bersemangat lalu pergi ke dapur untuk menemui ibunya. Kentang, ucap Ridwan lalu memeluk ibunya dari belakang. Bu Asih sedang memasak sambal kentang kesukaan Ridwan. Sambil menunggu makanan itu matang, Ridwan pun mandi untuk membersihkan diri. Karena setelah pulang ronda ia tak sempat mandi dan langsung tertidur. Setelah mandi ia makan bersama ibunya, lalu pergi ke kebun belakang untuk mengambil beberapa sayuran yang telah cukup bisa untuk dipanen. Pak, motornya rusak lagi ya? Tanya Dika. Iya, kadang juga ya kumat-kumatan. Minta diservis, Pak. Ya kamu lah. Setelah melihat keadaan motornya, Dika berniat untuk membawanya ke bengkel keesokan harinya. Bengkel di desa Lungosewu hanya ada satu. Itu pun juga jarang sekali buka. Bengkel itu terletak di pertigaan persawahan ujung rumah Dika. Tapi sayang, saat ia pergi ke sana, ternyata bengkel itu tutup untuk sementara waktu. Terpaksa Dika harus mencari bengkel lain, karena ia belum terlalu tahu di mana tempat bengkel yang lainnya. Dika berniat mengajak teman-temannya yang lain untuk menemaninya pergi mencari bengkel lain. Malam harinya, mereka semua berkumpul di tempat yang sama seperti kemarin untuk melakukan ronda malam lagi. Malam ini adalah malam terakhir mereka melakukan ronda atas perintah Pak Samuji. Seperti biasa mereka melakukan keliling dan melihat-lihat kondisi sekitar tempat secara bergantian. Gas, besok aku mau nyervis motor. Cuma bengkel biasanya tutup. Kira-kira di mana ya bengkel yang lain? Yang paling bagus sih jauh, ya deketnya jalan raya sana. Mau ke sana. Aku juga ikut.
Sekalian motorku mau aku ganti bagian dalamnya. Sudah karatan, balas Bagas. Ya sudah, ayo bareng. Kamu ikut gak? Enggak, motorku masih sehat, jawab Arga. Aku yang tidak punya motor cukup diam saja, celetuk Ridwan. Lah, motornya bapak kamu apa tidak kamu perbaiki? Tanya Bagas. Enggak, semenjak kecelakaan motornya rusak sudah enggak aku apa-apain. Cukup aku simpan. Lagian motornya juga sudah tua, biayanya mahal kalau diperbaiki. Berarti 2 anak aja ini. Ayolah, Gak, ikut temani aku, ajak Dika. Ya sudah, aku sama Ridwan. Mauan. Kapan? Jangan malam-malam ya, mau masuk bulan suro ini. Ya lagian kan Dika servis paling 1 jam 2 jam. Aku beli alatnya doang paling juga nggak ada 1 jam. Saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara kaca pecah dari arah rumah kosong itu. Sontak mereka semua kaget dan langsung lari menuju suara itu berasal. Siapa itu? Tanya Bagas. Mereka semua memergoki beberapa orang sedang berada di dalam rumah itu. Maling ya? Dengan cepat mereka berempat menangkap orang-orang itu. Tapi saat hendak dikejar, tiba-tiba 2 di antara mereka mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata. Tubuh mereka terseret lalu terpendal ke kanan dan ke kiri. Ridwan dan teman-temannya yang melihat hal itu merasa ketakutan. Wan, gimana ini Wan? Kok malah kayak gini? Tanya Dika dengan panik. Mas, tolongin mas. Kedua orang itu menjerit dan teriak-teriak. Saat itu juga Ridwan mulai mendekati dan membacakan doa kepada mereka berdua. Sementara Bagas dan Narga memegangi salah satu dari mereka yang tidak mengalami gangguan itu agar tidak kabur. Dika, tolong bantu baca doa. Arga, Bagas, ikut baca ya. Setelah beberapa saat akhirnya kedua orang itu pun sadar. Badannya lemas tak berdaya karena kehabisan energi. Pak, istighfar pak. Agar kejadian yang tadi inginkan kembali terjadi, Ridwan menyuruh mereka semua untuk keluar dari rumah kosong itu. Mereka semua pun kumpul di halaman rumah bersama orang-orang tadi. Maling kurang ajar, kenapa maling di sini? Kualat, ucap Bagas dengan nada tinggi. Sudah, mending sekarang dibawa ke Pak RT. Ini sudah bukan masalahnya kita lagi, ajak Ridwan. Akhirnya Ridwan bersama temannya membawa ketiga maling itu ke Pak RT untuk dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Loh, ada apa ini? Mereka memberitahu kejadian apa yang telah terjadi, dan pada akhirnya masalah itu pun diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ketiga maling itu berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu mereka berempat kembali lagi ke tempat ronda tadi. Mereka berempat duduk di atas karpet sambil melihat langit yang cerah. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba Dika tubuhnya kejang, matanya putih dan berbicara sangat aneh. Terima kasih ya sudah menjaga rumah ini. Kak, kenapa kamu ini? Tanya Bagas dengan wajah yang panik. Aku Mbak Sinoro yang punya rumah ini. Terima kasih ya nak, sudah menjaga yang Mbah perintahkan. Perintah? Perintah nopo toh Mbah? Tanya Ridwan kebingungan. Mbah yang menyuruh kalian semua ronda di tempat ini. Gimana Mbah? Maaf tidak mengerti. Mbah menyamar jadi Samuji. Pas kalian semua datang ke rumahnya, Samuji sudah keluar sebelum kalian semua datang ke sana. Mereka semua terdiam dan kaget setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Dika itu. Setelah sosok itu keluar, Dika pun pingsan dan tak sadarkan diri.
Namun tak lama ia pun kembali sadar dan langsung bertanya kepada teman-temannya. "Kenapa aku ini? Kok lemes rasanya?" tanya Dika kepada teman-temannya. "Kak, ternyata kita ronda bukan Pak Samuji yang menyuruh, tapi Mbak Sindoro," jawab Ridwan. "Siapa itu?" "Penunggu sekaligus yang punya rumah ini, Kak. Jadi yang kita temui kemarin bukan Pak Samuji. Soalnya Pak Samuji sudah pergi sebelum kita datang." "Pantas aku merasa gak enak pas waktu itu." "Aku juga curiga, soalnya tidak pernah ada orang yang ronda di sini," sahut Arga. "Tapi tidak apa-apa, ikhlas ya. Setidaknya sudah ada yang kita bantu malam ini," ucap Ridwan. "Ridwan, iya Bu, nanti malam ada syukuran sama ngaji bersama di masjid. Kamu jangan lupa berangkat ya." "Malam suro ya Bu?" "Iya nak, sekarang ibadah ditingkatkan lagi ya. Lembaran baru, semangat baru." "Iya Bu, semoga dikasih selamat dan sehat terus." "Amin." Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Setelah sholat duhur, Ridwan pamit kepada ibunya untuk ikut pergi bersama teman-temannya. Ketika temannya sudah datang dan menunggu Ridwan di depan rumahnya, sementara ia masih membantu ibunya memasak di dapur untuk acara syukuran nanti malam. "Assalamualaikum Wan." "Waalaikumsalam. Bu, Ridwan pamit ya." "Mau kemana?" tanya Bu Asi penasaran. Ridwan menjelaskan kepada ibunya itu kalau ia akan pergi ke bengkel dekat jalan raya untuk membeli peralatan motor dan memperbaiki motor temannya, Dika. "Jauhnya, tapi jangan lama-lama ya nak. Sore harus sudah pulang. Hati-hati, jangan lupa maghrib nanti ada acara," pesan Bu Asi. "Iya Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mereka semua pun berangkat ke tempat yang akan dituju. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 40 menit. Bagas memilih bengkel itu karena memang di tempat itu pelayanannya sangat bagus dan alat-alat yang ia perlukan semua komplit ada di sana. Sesampainya tiba di bengkel, motor Dika langsung diservis sementara Bagas mencari alat-alat yang akan ia beli untuk motornya itu. Setelah 1 jaman, akhirnya motor Dika telah selesai diperbaiki. Tukang servis juga menyarankan agar Dika mencoba untuk menggunakan motornya terlebih dahulu sebelum pergi pulang meninggalkan bengkel, karena jika ada sesuatu bisa langsung secepatnya diperbaiki olehnya. "Coba bawa muter-muter, sudah enak belum? Siapa tahu ada yang kurang," perintah tukang servis itu. "Iya, coba dulu Kak," ucap Arga. "Ya sudah, tak coba dulu ya," ucap Dika, lalu pergi keluar bengkel untuk mencoba motornya. "Jangan lupa balik, jangan kabur," ledek Bagas. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, sementara Dika belum kembali juga. "Kok lama sekali sampai 1 jam sendiri? Apa motornya mogok di tengah jalan?" tanya Bagas kebingungan. "Apa dia malah cabut pulang ya?" tanya Ridwan balik. "Mas, ini temanku, tak bayarkan sekalian ya," ucap Bagas kepada tukang servis itu. "Iya mas, dah ayo pulang, ini Dika malah minggat," ajak Bagas. Mereka kembali pulang sekaligus mencari Dika di sepanjang jalanan. Namun saat mereka pulang, jalan yang sebelumnya mereka lewati terjadi macet. Terdapat garis polisi dan banyak orang ramai berkumpul di depan mereka. "Lah, ada apa ini?" tanya Arga kebingungan. "Kecelakaan ya?" tanya Ridwan balik. Salah satu dari mereka yaitu Ridwan turun dan lari melihat ke depan. Sementara Bagas dan Arga masih berada di atas motor mereka. Ridwan melihat truk menabrak dan motor yang sudah hancur parah. Ia juga melihat banyak darah berceceran di tempat kejadian itu. Innalillahi. Tiba-tiba kedua sahabatnya menyusul Ridwan karena penasaran apa yang sebenarnya terjadi.
Loh, motormu di mana? Tanya Ridwan. Di depan warung, makanya aku nyusul ke sini. Kepo aku, balas Arga. Kecelakaan truk sama motor, ucap Ridwan. Motor yang ditabrak sampai remuk begitu. Siapa ya yang ditabrak? Kasihan sekali, kata Bagas prihatin. Iya, darahnya sampai kayak begitu, saut Arga. Pak. Seseorang menepuk pundak Bagas. Wow, Dika. Walah, kamu di sini. Pantesan, di mana motormu? Motorku? Iya, setelah diservis tadi loh. Belum bayar loh kamu. Motorku di seberang jalan itu loh. Gak bisa lewat gara-gara kecelakaan ini. Makanya aku jalan ke sini. Ketemu kalian. Terus, gimana ini? Jalannya ditutup. Masa mau pilih jalan satunya? Jauh loh itu, tanya Bagas. Mereka kebingungan hendak lewat jalan yang mana karena jalan itu ditutup sementara untuk mengevakuasi kecelakaan tadi. Masa nunggu sampai selesai? Tanya Arga. Kelamaan, yang ada pulang malam gak berani aku. Apalagi kan nanti itu malam 1 Suro, balas Dika. Iya, terus gimana? Masa lewat Alas Telu? Tanya Ridwan. Aku gak pernah lewat situ, tapi kalau mau dicoba ya ayo. Kan rumah kita juga tembusnya alas itu kan? Balas Bagas. Iya sih, lagian sepertinya itu jalannya satu arah jadi gampang, saut Arga. Mereka memilih jalan alternatif, yaitu dengan pulang melewati Alas Telu. Alas yang cukup besar karena memang satu-satunya alas yang berada di daerah tersebut. Kak, gimana? Kamu langsung pulang aja kan? Motormu udah ada di seberang. Aku sama Arga gak bisa lewat, kata Bagas. Aku ikut kamu aja, Gas. Masalah motor gampang. Sudah aku titipkan di tempat aman. Lagian aku yang gak enak kalau ditinggal. Kan aku yang ngajak ke sini. Ya sudah, terserah kamu. Dika memilih untuk pulang bersama teman-temannya. Kali ini Dika berboncengan dengan Bagas, sementara Ridwan masih berboncengan dengan Arga. Mereka pun pulang dengan memasuki Alas Telu. Jalan yang tidak begitu jelek membuat perjalanan mereka lancar tanpa hambatan. Suasana alas yang begitu sunyi dengan pepohonan yang menjulang tinggi menyertai perjalanan mereka berempat. Aku pernah dengar di alas ini ada warung sama rumah terpencil. Tapi di mana ya? Kata Ridwan kepada Arga. Ngawur, kata siapa kamu, Wan? Bapakku lihat dan pernah mampir di tempat itu. Katanya kalau kapan-kapan aku masuk ke alas itu, jangan lupa mampir. Apa iya, Wan? Ya sudah, nanti mampir kalau ketemu. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka benar-benar melihat rumah yang sangat sederhana. Dan di samping rumah itu juga ada warung. Rumah dan warung yang hanya terbuat dari anyaman bambu yang sepertinya sudah sangat lama. Itu ya, kata Arga. Akhirnya mereka pun berhenti sejenak untuk membeli makanan atau minuman di tempat itu. Rumah itu sangat sepi bagai tak ada penghuninya. Mereka juga memanggil-manggil pemilik warung itu, namun tak ada jawaban sama sekali. Warungnya buka, tapi kok nggak ada orangnya, ucap Dika. Gorengannya masih banyak begitu. Kasihan gak ada yang beli, kata Bagas. Siapa ya yang punya? Tanya Arga penasaran. Mereka terus bertanya-tanya karena saat mereka tiba di tempat itu benar-benar tak ada orang sama sekali. Assalamualaikum, permisi. Karena masih tak ada jawaban dan waktu sudah mendekati senja, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang agar tidak terlalu lama di alas itu. Saat mereka sudah berada di atas motor dan hendak pulang, dari depan mereka melihat seorang kakek tua membawa kayu bakar dan menghampiri mereka. Kakek itu tersenyum dan masuk ke dalam warung itu. Sepertinya kakek tua itu adalah pemiliknya.
Mereka pun kembali turun dan kembali menunjuk ke warung untuk menemui kakek itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, perintah kakek itu. Maaf ya Mbah yang punya warung ini ya? Tanya Ridwan kepada kakek itu. Iya Le. Akhirnya mereka pun berhasil menemui si pemilik warung itu. Saat itu juga mereka makan dan minum di warung kakek sambil mengobrol sejenak. Gorengannya mantap Mbah, puji Arga sambil memakan beberapa gorengan di depannya. Kakek itu hanya tersenyum sambil memandangi wajah mereka semua. Sepertinya kakek itu senang karena mungkin selama berada di tempat itu ia kesepian dan tak ada yang menemaninya. Tidak lama berada di sana, akhirnya mereka semua pun izin pamit untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang. Mbah, terima kasih, mau pamit dulu, ucap Ridwan. Kakek itu terdiam dan memegang wajah Ridwan dengan kedua tangannya. Tiba-tiba kakek itu menangis dan memeluk Ridwan dengan sangat erat. Anakku, ucap kakek itu. Maksudnya apa ya Mbah? Tanya Ridwan kebingungan dengan apa yang telah diucapkan kakek itu. Kamu mirip sama orang yang pernah menolong Mbah. Tapi sekarang Mbah sudah tidak pernah bertemu orang itu lagi. Jelas kakek itu. Siapa Mbah? Tanya Ridwan penasaran. Arjo. Pak Arjo kan bapakmu kan? Apa yang dimaksud itu bapakmu? Tanya Bagas kepada Ridwan. Bah, itu nama bapak saya, perjelas Ridwan. Iya nak, Mbah tahu. Kamu mirip sekali sama bapakmu. Bapakmu di mana? Mbah kangen sama bapakmu. Maaf Bah, bapak sudah diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mendengar berita itu, kakek itu benar-benar terkejut dan kembali memeluk Ridwan sambil meneteskan air mata. Ia memberitahu Ridwan kalau bapaknya itu sering mampir ke sini dan menemani kakek itu di kala sendirian. Begitu baik orang tua Ridwan, sampai-sampai kakek itu menganggapnya sebagai anak. Maaf ya Mbah, mau langsung pulang dulu, ucap Bagas. Iya nak, yang hati-hati, pulanglah sebelum maghrib. Mereka pun berpamitan kepada kakek itu dan kembali menaiki motor mereka untuk kembali pulang. Namun ada kendala pada motor Bagas. Motornya tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Duh, kenapa ini? Ucap Bagas sambil mengecek keadaan motornya itu. Gimana Gas? Tanya Dika. Walah, bensinnya habis. Terus gimana ini? Ia harus balik ke jalan raya lagi, mumpung belum jauh, kata Dika. Bah, maaf, ada botol atau tidak? Mau beli bensin? Tanya Bagas kepada kakek itu. Kakek itu pun memberi Bagas botol kosong untuk diisi bensin di pom dekat jalan raya sana. Karena motor Bagas ada masalah, ia pergi dengan menggunakan motor Arga dan pergi berdua bersamanya. Sementara Ridwan bersama Dika masih berada di warung kakek itu. Sambil menunggu kedatangan mereka berdua, Ridwan numpang sholat di rumah kakek itu bersama Dika. Rumah yang amat sederhana dan kecil itu menjadi tempat beristirahat si kakek yang hidup sendirian. Setelah sholat mereka pun kembali ke warung itu. Namun Ridwan merasakan ada yang aneh dengan kakek itu. Mas, sekarang jam berapa? Tanya Bagas kepada petugas pom. Jam 5 Mas, jawab petugas pom itu. Setelah membeli bensin, Bagas dan Arga pun segera kembali untuk menemui Ridwan dan Dika. Arga mengendari motornya dengan sangat cepat karena sebentar lagi mendekati waktu maghrib. Gak, bisa lebih cepat gak? Aku takut kalau kita belum sampai rumah sebelum senja, tanya Bagas. Ini sudah cepat, jawab Arga sambil mengendarai motornya itu. Sini, biar aku saja yang bawa,
ucap Bagas. "Dahlah, diam saja, jangan banyak omong," tegas Arga. Tiba-tiba seekor anjing hitam melintas di depan mereka. Arga pun oleng dan membanting setir hingga akhirnya mereka terpental dan masuk ke dalam jurang. "Wan, Arga sama Bagas kok belum datang ya?" tanya Dika dengan wajah penuh kekhawatiran. "Lah, iya, sudah senja ini. Aduh, gak bisa pulang ini. Sudah maghrib, warung ini mau Mbah tutup. Ayo pindah ke rumah saja," ajak kakek itu. Mereka duduk di dalam rumah kakek itu sambil menunggu kedatangan Arga dan Bagas. Kakek itu menyuguhkan teh hangat di atas meja. Dan saat itu juga Dika berdiri dan membuka pintu rumah kakek itu. Mereka melihat Arga dan Bagas berdiri di depan pintu itu. "Arga, Bagas, kemana saja kok lama sekali?" tanya Ridwan yang juga menghampiri mereka di depan pintu. "Ini loh, gara-gara Arga nyetir gak bener malah nyungsep ke jurang," jawab Bagas. "Aku lagi, ada anjing tadi lewat, kaget aku," ucap Arga. "Lihat ini sudah maghrib, ayo masuk, gak baik marip-marip di luar," ajak Ridwan masuk ke dalam rumah kakek itu. Mereka semua pun duduk sambil menikmati teh yang disajikan oleh kakek tadi. Sementara kakek itu dari tadi hanya terdiam dan tak bicara sedikit pun. "Wan, ini pulangnya gimana? Motorku masuk jurang, aku gak bisa ngambil tadi." "Lah, terus gimana? Masa jalan?" "Bonceng 4 saja pakai motornya Bagas," jawab Arga. "Matamu, motorku saja gak ada bensinnya. Lah bukannya tadi kamu beli?" "Hilang masuk jurang. Udah pasrah aja lah, hapes banget hari ini." Waktu maghrib telah tiba. Mereka semua masih berada di rumah kakek tua itu. Di sisi lain, kakek itu menyuruh Ridwan untuk pergi pulang sebelum hari esok tiba. Ridwan bersama temannya pun bingung bagaimana cara mereka pulang, sedangkan musibah baru saja menimpa. "Bah, kalau tidak merepotkan, menginap di sini boleh atau tidak?" tanya Ridwan kepada kakek itu. Kakek itu pun mendekat ke Ridwan dan berbisik ke telinganya. "Kalau kamu tidak pulang sekarang, kamu bakal kaget, nak. Tidak apa-apa, semuanya akan selamat. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengarkan omong-omongan dan gangguan yang merusak keyakinanmu." Kakek itu memberi satu lentera untuk menjadi penerang mereka di jalan pulang nanti. Saat mereka keluar dari rumah kakek itu, motor Bagas yang berada di depan pun tiba-tiba menghilang. Mereka semua bingung kemana perginya motor Bagas itu. "Loh, motorku di mana kok hilang?" "Diambil orang ya?" kata Arga. "Gak ada bensinnya, kok bisa dicolong?" Kakek itu pun kembali keluar dan memberi sesuatu kepada Ridwan. "Nah, ini kalungnya bapakmu, Mbah yang buat. Tapi sekarang buat kamu. Simpan ya nak. Sudah cepatlah pulang. Semoga selamat. Mbah maaf gak bisa mengantarkan." "Terima kasih Mbah. Tidak apa-apa Mbah. Saya sudah bersama teman-teman saya." Kakek itu pun kembali terdiam. Setelah itu mereka pun pulang dengan berjalan kaki. Malam itu bertepatan dengan malam 1 Suro, malam yang dianggap sakral dan keramat oleh sebagian masyarakat Jawa. Banyak pantangan-pantangan, terutama larangan keluar rumah pada saat malam itu. "Wan, ngerasa nggak mbah-mbah tadi kok lama-lama aneh ya?" tanya Bagas. "Aneh gimana?" tanya Ridwan balik, padahal ia juga merasakan hal yang sama. "Ya aneh saja." "Iya sama, aku juga merasa begitu," Saudika. "Sudah jangan bahas itu dulu. Ayo buruan cepat, biar cepat sampai rumah. Ini jalan bener apa tidak lewat sini?" Mereka jalan dengan melewati jalanan satu arah. Namun saat semakin jauh mereka melangkah, tiba-tiba jalan itu bercabang. Mereka bingung
harus memilih jalan yang mana. Sampai akhirnya mereka memilih jalan sebelah kiri. Saat mereka tengah berjalan yang hanya ditemani satu lentera, tiba-tiba ada seekor anjing hitam melintas di depan mereka. Mereka pun terkejut, hingga Ridwan sampai menjatuhkan lentera pemberian kakek itu. Lentera itu pun jatuh dan tidak bisa menyala lagi. "Asem, anjing itu lagi," kesal Arga. "Gimana ini? Lampunya mati. Dinyalakan ya juga harus pakai korek. Aku nggak bawa korek." "Terus gimana? Masa gelap-gelapan kayak gini?" Tak lama setelah itu mereka pun mendengar suara motor yang jatuh menuju jurang pada sisi kanan mereka. Mereka semua ketakutan, terutama Bagas dan Arga, karena mereka sekarang berdiri di tempat yang persis ketika Arga dan Bagas masuk jurang. "Ah!" Suara teriakan yang sangat keras hingga membuat mereka semua lari ketakutan. Mereka merasa jika jalan yang dilewati adalah jalan awal memasuki alas itu. Padahal posisi mereka sudah berada di tengah-tengah alas tadinya. Karena ada sesuatu yang mencurigakan, mereka memastikan jika benar mereka dibuat mutar-mutar, pasti mereka akan bertemu warung dan rumah kakek itu lagi. Hingga akhirnya tampak dari kejauhan mereka benar-benar melihat rumah dan warung yang pernah didatangi sebelumnya. Saat berjalan mendekati rumah itu, dari sisi kanan mereka terdengar suara langkah kaki dan suara aneh yang suaranya tidak jelas terdengar. Mereka berhenti. Suara dan langkah kaki itu semakin mendekat. Mereka melihat sekumpulan orang berjubah hitam sedang membawa mayat yang berlumuran darah, dibawa dengan keranda lewat persis di depan mereka. Sedangkan posisi mereka sedang bersembunyi di balik semak-semak. Setelah keranda itu lewat, mereka dengan cepat menuju ke rumah kakek itu lagi. Namun yang mereka lihat hanyalah puing-puing dan reruntuhan kayu. Rumah itu telah hancur dan sepertinya sudah sangat lama tidak ada penghuninya. Mereka semua menangis dengan apa yang telah terjadi pada diri mereka. Namun Ridwan mengingat pesan kakek itu untuk tidak terkecoh dan mengabaikan apapun yang terjadi. Sampai akhirnya ia pun mengajak ketiga temannya untuk melanjutkan langkah kaki mereka untuk pulang. Setelah mereka meninggalkan rumah itu, mereka kembali melihat jalan dengan cabang dua arah yang berbeda. Kali ini mereka berempat memilih jalan ke arah kanan. Dan lagi-lagi mereka melihat kejadian di luar nalar. Sosok bola api melintas di depan mereka, hingga membuat mereka semua terpental ke belakang dan jauh. Lalu mereka melihat sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala, berjalan merangkak mendekati mereka. Mereka pun bangun dan langsung lari tak tentu arah. Sampai akhirnya mereka melihat seseorang yang tak asing berdiri persis di depan mereka. "Amri," ucap Ridwan. Seseorang itu pun menengok ke arah mereka dan benar, ia adalah Amri, sahabat mereka berempat. Lalu Amri pun lari entah kemana perginya. Dengan cepat mereka berempat pun langsung mengejarnya. Sampai akhirnya mereka pun kembali melihat Amri berdiri di atas batu. Dan saat itu juga mereka berempat sadar posisi mereka saat ini berada di atas bukit yang pernah mereka datangi sebelumnya. Mereka seperti berada pada di dimensi masa lalu. Terlihat Amri berdiri di atas batu besar itu. Lalu persis di belakang Amri, mereka berempat melihat sosok genderuwo yang membuat Amri jatuh ke bawah jurang. Genderuwo itu pun kembali mendekat dan mereka pun cepat-cepat turun dari atas bukit itu. Dan di bawah bukit itu mereka pun bertemu kembali dengan kakek yang pernah ia temui sebelumnya. "Mbah, ada apa ini mbah?" tanya Ridwan, menangis di hadapan kakek itu. Kakek itu tak berkata sedikit pun dan langsung menarik tangan Ridwan ke suatu tempat. Di sana ia melihat bapaknya berdiri tersenyum bersama keempat sahabatnya, Amri, Bagas, Arga dan Dika. "Bapak," ucap Ridwan memeluk erat bapaknya itu. Ia juga memeluk keempat sahabatnya itu. Mereka berjanji
untuk selalu bersama-sama dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nak, waktunya sudah mau habis. Cepat pulang. Jalannya ada di sebelah sana, ucap kakek itu. Mereka pun dengan cepat untuk keluar dari alas itu. Terima kasih, Mbah. Sementara Ridwan kembali berbalik dan menemui bapaknya itu. Bapak, Pak Arjo pun tersenyum kepadanya. Jaga ibumu ya, Nak. Iya, Pak. Amri, ayo. Gak bisa, Wan. Aku sudah tidak bisa pulang. Sudah, kamu cepat sebelum waktunya habis. Mereka pun kembali berpelukan untuk terakhir kalinya. Setelah itu mereka berempat lari untuk keluar dari alas itu. Terdengar suara ayam berkokok dan cahaya jingga mulai menampakkan dirinya. Namun Arga, Bagas, dan Tika tiba-tiba tidak bisa melangkahkan kakinya lagi. Hanya Ridwan yang bisa melanjutkan langkahnya. Ia begitu bingung apa yang terjadi kepada sahabatnya itu. Loh, kenapa dengan kalian semua? Ayo pulang, ayo cepat. Cukup di sini ya, Wan. Aku sama yang lainnya mengantarkan kamu. Maksudnya apa? Kita sudah tidak bisa pulang, Wan. Kami semua sudah ada di rumah. Aku tidak mengerti sama sekali. Coba jelaskan. Bukan waktunya untuk menjelaskan apa yang ingin kamu mengerti, Wan. Jangan lupa sama kami ya, Wan. Ridwan pun kembali memeluk mereka bertiga sambil menangis sejadi-jadinya. Aku tidak mengerti sama sekali. Ini sebenarnya kenapa? Lalu Dika pun mendorong Ridwan hingga pada akhirnya ia terjatuh dan pingsan. Suara ayam kembali berkokok. Cuaca pagi yang sangat cerah menerangi desa Lungosewu. Di pagi yang sangat cerah ini, Bu Asi mengambil air hangat di wadah kecil, lalu memasuki kamar Ridwan. Ia membasahi kain itu lalu memerasnya. Secara perlahan, ia membasahi badan Ridwan dan mengelapnya. Sudah 3 hari, Nak. Cepat bangun, ucap Ibu Ridwan dengan wajah sedih. Terdengar suara seperti air mendidih dari arah dapur. Bu Asi pun meninggalkan Ridwan sebentar ke dapur untuk mengangkat air yang sudah masak itu. Saat ia kembali ke kamar, ia melihat Ridwan telah terbangun dengan suara yang sangat lirih memanggilnya. Ibu. Alhamdulillah ya Allah, ucap Bu Asi dengan wajah yang sangat bahagia. Arga, Bagas, Dika, ucap lirih Ridwan yang masih setengah sadar lalu kembali memejamkan matanya. Mas, aku kangen, Mas, ucap Bu Asi menangis di ruang tamu sambil memeluk sebuah foto suaminya, Pak Arjo. Bu, ucap Ridwan datang mendekati ibunya yang menangis itu. Wan, gimana, sudah enak badannya? Sudah, Bu. Ibu kangen Bapak ya? Ridwan juga kangen, Bu. Bu Asi pun memeluk anaknya itu. Bu, Ridwan pamit dulu ya. Mau ke tempat biasanya. Kamu baru sembuhan, istirahat dulu, jangan kemana-mana. Ridwan mau bertemu teman-teman, Bu. Siapa? Arga, Tika, Bagas, Bu. Ucap Ibu Ridwan kembali menangis. Ada apa, Bu? Ibu Ridwan menjelaskan bahwa ketiga sahabatnya itu sudah meninggal dunia 3 hari lalu. Bagas dan Arga ditemukan dengan kondisi tak bernyawa di bawah jurang. Sedangkan Dika meninggal karena kecelakaan sebuah truk. Ridwan yang mendengar penjelasan ibunya pun langsung lemas tak berdaya. Ternyata selama ia pulang waktu itu ia bersama arwah ketiga teman-temannya. Dan ia juga baru sadar alasan mengapa kakek itu tidak pernah mengajak bicara mereka bertiga. Karena kakek itu tidak melihat keberadaannya dan hanya melihat Ridwan seorang. Ia juga menyadari hal lain, seperti mendengar suara jatuh dan teriakan di jurang.
keranda lewat dengan mayat berlumuran darah. Genderuwo. Itu semua ada hubungannya dengan keempatnya sahabatnya itu. Sore harinya, Ridwan pergi ke makam bapaknya sekaligus berziarah ke makam sahabatnya untuk mendoakan dan menemui mereka lagi. Aku sekarang sendirian. Tidak ada teman nongkrong lagi. Terima kasih ya sudah mau menemani aku pulang. Yang tenang ya buat kalian semua. Setelah berziarah, Ridwan pun kembali pulang. Sebelum meninggalkan pemakaman, ia melihat kakek-kakek yang pernah ia temui sebelumnya berdiri dari kejauhan. Siapa sebenarnya kakek itu? Apa hubungannya dengan Ridwan dan keluarganya? Apakah dia seorang penyelamat? Ridwan pun mendekati kakek itu dan bertanya kepadanya, "Mbah ini sebenarnya siapa?" "Aku Basindoro," jawab kakek itu. Setelah mendengar siapa namanya, kakek itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Ridwan. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Malam Satu Suro. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.